Ini bersampaian jadi santri, jadi wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mulane niki mumpung ngaji ya, jenengan mumpung ngaji tiyang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Mulane ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang, kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi biasa. Bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Mulai cara kula itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam itu benar. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Paham ya? Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang raja. Ya kalau balik nonton ngeten. Kowe nak tukaran di bojo muring-muringan. Kok mesti menang sing ngomong dhisik. Wes saiki ngene wae, semua ngalah. Sawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh kok ngamukan terus, kowe sing sabar lho, padahal amuk-amukan kowe yo melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit ya saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo wis iki sabar to dadi wong. Sawangane dhekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan jadi kunci. Omongan jadi nopo? Mulane kanjeng Nabi ngendikan ora ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gampang omong. Terus sahabat do takok. Mosok kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Jawab Nabi sebuti wahal yakubun nas ala wujuhihim au ala manasirihim illa hasaidu al-jinan. Ora ana sing mlebokno neraka kecuali hasil kok omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Yang Penting Engkau Bertauhid. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang perang Badar. Kiri ini mau kalau terangkan bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan, yang tidak direncanakan. Dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Ya. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer yang dipimpin Abu Sufyan. Ini dikenal kalian An-Nafir. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan sing jauh lebih kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab niku perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kalau niku satu-satunya perang
Sing dadekno tokoh kafir sentral rupanya Abu Jahal napa mati tersebut. Mun iku dadi tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah sing dadi mukjizat, sing dadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka sing asumul bukmi. Dari awal nggak mau mendengarkan kebenaran. Dari awal juga nggak mau ngomong tentang apa? Kebenaran. Nah orang-orang yang tipikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis alladzina la yaqilu. Itu dianggap wong sing ra dina apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang nggak mau mendengar kebenaran atau nggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori, ya, teori ini Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Ini rumah pola yang nopo pakem standar. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya ini. Teori ini Abi Sufyan, karena dia seorang presiden Mekah dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini kalau jangkar terus sesuai alur sejarah. Abi Sufyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy, termasuk anak turunnya Ibnu Du'ayyin, sama dengan nasabnya Rasulullah. Lati Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Sayyid Abdul itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat, sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat, dikasih presiden, nah sampai yang rakyat revolusi atau demonstrasi jenisnya menuntut keadilan. Tapi cara presiden jenisnya mengganggu setelah Kowe nek orang dadi kiai semangat dadi kiai, tapi nek wis dadi kiai, itu nggak dadi kiainya luwih grogi. Nah, padha ra kiai ini malah ada kepentingan apa? Jadi kita nanti cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, gini ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Dakwah apa? Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengalaman. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat mereka harus tidak punya rivalitas, nggak punya pesan. Sehingga ketika Muhammad dakwah, itu dianggap wah Muhammad itu nggak ada ajaran anyar. Apa menang narani hati golek pengalaman. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, ngoten tentang. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib, lek Abi Thalib, ponakan kandhani. Aja men gawe gerakan. Aku ratungan kue lu tak pateni, tak ban. Jadi Abi Thalib dia tak kandani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe Abi Sufyan, Abu Lahab do medhur. Gak ngono, Mas. Kowe gawe gerakan aneh-aneh kemungkinane telu. Wis ngomong ae kowe ora repot-repot dadak miso ibu bala tak usah wis ngomong. Nek kowe gawe aneh-aneh gerakan kepengin untuk bojo, tak golekno wedok sapa sing seneng tak rabekno. Nek kepengin duit tak kei duit. Kowe nak kepengin dadi pemimpin tak angkat dadi napa? Ini rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Ini tak sebut manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Jika cara pandang mereka mat nak kowe kepengin aneh-aneh, kepengin wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak rabekno.
Nah, kepengen duit tak kei. Nah, ini namanya satu kebenaran yang nggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali nggak sambung. Itu jenis asumul bukmul ladzina apa? Lah, memang sudah ada sambung sama sekali. Iku waktu balik ngeten. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius, ini sing fakta sejarah, ya tentang hadis-hadis sahih. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Heraklius, bahasa pondok dari nama Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina, Syria termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet tengah Abi Sufyan ngeten. Saya aku takok Abi Sufyan. Ana pancen tanggam sing aku nabi ya iku malah cek keluargaku. Terus wonge dinasab ta ora? Iya, dene termasuk keluargaku dan dinasab. Bapak-bapake raja ta ora? Termasuk yang ditanyakan bapak-bapake raja ta? Gak raja, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia tak anggap yaitu dumulkan apa? Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersampaian jadi santri, jadi wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata min ba'di ma tabayyana lahumul. Mulane niki mumpung ngaji ya, jenengan mumpung ngaji tiyang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kula nate musyawarah mbek kiai-kiai menyangkut kebenaran. Misalnya ngeten. Kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut. Dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sebab itu dulu ketika ada LDITII dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan Allah. Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DI Nebo. Kulo nanti diceritani pernah mbak kulo. Aku itu tahu kan ditugasno nembak ITI ning alas. Lah itu pas do maca Yasin. Aku santri kon nembaki wong sing lagi maca napa. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembaki gam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, gam itu napa gerakan kriminal utawa separa. Tapi perasaane wong gam sing lugu-lugu kepengin di negara napa? Sing lugu lho. Nah, sing ketua-ketuane perhitungane mun bisnis. Balik sing ketua perhitungane mun beli masjid. Gale kowe partai nak wong lugune muni ahli sunnah wal. Nak ketuane dihitung-hitungan dhewe. Bola balik gue sunai wong ngono wis kuno, urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Lha iku lho cerita betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran, mesti ora. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate gawe negara Islam, rupa-rupane ganti wae wong sing lugu pikirane gawe negara napa? Islam. Sitok tentara atas nama tugas negara. Di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis yang harus ditunggu. Kowe mau militer, kena sumpah sabta marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab kayak di ITI termasuk bukan negara boleh merangi. Kalau hasil akhirnya diperangi. Tapi sekarang kalau dibalik
Kalau sering misalnya ngeten iki. Sekarang kalau dibalik, misalnya ngeten dibalik. Wah, nak tepaan musuhe kowe ra cocok. Lah nak musuhe ki cocok. Misalnya ngeten. Kula rugen musuh favorit teng Iran. Karena kita Sunni nganggep paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi teng Iran. Niku buat orang. Jadi kelompok Sunni revolusi pemerintahan sah ya, itu buat. Makanya tarif buat dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini DITI tentang Indonesia agak buat. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni tentang Iran tentang pemerintahan sah, apa? Iya, itu buat. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatannya Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Syarif, zaman Pangeran Syarif bela Wahabi, sementara kiai Indonesia bela Nabi di sini. Jadi orang NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang gerakan apa Wahab. Itu kan kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mulane terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, bukan dianggap mati syahid. Sitok darani teror. Sitok mati syahid, sitok darani apa? Teror. Wong langit kok ambek bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Iwak tunggale wong ra cocok, wong ra kedonyan iki cara wong sing seneng dari wong zuhud. Dari wong ra seneng wong ra mutu. Wong napa? Ora. Tunggale wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari sing seneng wong ha-ha. Wong kusuk mesti ha-ha. Yo terus kok wong bingsul barang iki. Dari sing seneng wong cawe itu wae bingsul iku manis. Gerak. Lah dari sing ra seneng wong tura roto seneng. Mergo bingsul iku sampe utuh gak. Ora. Malah ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang ya. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi biasa. Bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa biasa? Kowe nak delok matine artis utawa matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenan sing layak jutaan orang. Nek ora seneng gampang. Mati udah ditonton, jadi nah, mati tidak delok. Gampang. Paham? Karek oleh istilah. Iku jenis apa? Ya kaya wong katut wedoan, nek jare sing seneng wah wong pinter tenan poligami untuk wong alim. Nah, jare kira seneng, jare dia jare dokter, boleh terima katut napa? Itu, ora sawane kalah. Nah, jare sing seneng kok, aku pria berselera tenan kok. Orang abadi negosi sing sono gelem bertam. Lah kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas, di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinan sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan tersebut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Ya, menteri tetap Abu Jahal tidak apa-apa, asal dia apa? Mengenai cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam itu betul. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Bukan sampai ngerti. Nah, kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini itu sudah ngalami inna syarrat dawa bi andawahi sumul bukmul ladina lain.
Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran. Itu tadi Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono iku jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuatan. Lah itu kula bayangno ya. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti tidak memperdulikan etika-etika hukum. Tapi partai kecil mesti lahirnya komutum. Kue melok partai gede gak di ciri Islami, melok partai cilik hasil kronomu. Lalu itu kebenaran akan begitu terus sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini jadi pelajaran bagi jenengan. Sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi. Andai kan sekarang sampai di Mekah, paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan. Tak tidak bukan berarti gerakan Sunni nggak bisa hidup sama sekali di Iran. Nak gua arahnya orang bukan, toh gerakan mengganggu setah. Kayak kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, ya Kurdistan tengguli Irak. Kasus teng Sudan, ke Khartoum, itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap sepakat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Kayak perasaannya RPN di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap sepakat. Wah, kata nanti sampai kiamat. Nah itu rawan, kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan dengan ayat kalla balrona ala qulubihim makanu yak. Kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kalla balrona ala qulubihim makanu napa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lama pasti ngalami kita. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Ini zaman roh sejarah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kula nggih. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai apa? Nah, memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa Nabi itu selain Nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Dari Nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Masih. Ini rumah tenang. Zaman ini kan banyak partai dan zaman dua acuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang Nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara Islam. Sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue bosen bener, sing jelas Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang Nah. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden. Punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Sehingga misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam, zaman itu Muawiyah, gubernur Medina misalnya siapa, Ibnu Zubair, gubernur yang di Mesir, Amr bin As. Ini rumah. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Anak podo-podo sistem negara, sing pantas memimpin Mekah Madinah, yo dari Umayyah. Mergo dhisik Abi Sufyan presiden Mekah dari perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau gubernur Syria, kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya juga Muawiyah apa? Dari bersama Raja.
Iku ora padha ketika Pak Karno merdekano Indonesia, yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa asing. Pak Karno pindah Pak Harto. Angger sing bapake presiden terus ngrasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anake ngrasa melok duwe kudu presidennya aku anake presiden. Itu sejarah begitu itu berulang sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden, anaknya sinten. Sementara Ali orang anaknya apa? Ini pun sampai bisa baca. Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Gitu. Makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja boleh lah sampai fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali nuti yang Sayyidina Ali cara sak mangging mirip-mirip tadi Gus. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya, beliau orang alim, Madinah Babul Ilmi orang alim, tapi gak pintar ngatur strategi negara. Perang ya tiap-tiap. Gus timpet men coba kan. Jadi wong pinter kados kula misalnya dari lurah kalah. Wong ulama nak mimpin mesti kalah. Mergo mesti ora representatif. Misalnya tidak nari ya ora gelem. Syaratnya diterima semua rakyat kan wae nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa. Kalau presiden kok kiai ora menang. Iku nak kepen suara terbanyak ono paguyuban Rio ke melok Rioka. Paguyuban ono ngeband ya melok napa? Oke. Kok nyanyi bersama karena ora pusing nek presiden kok kiai ora Longgel, itu udah bisa. Lah nak ngadalo suara santri tok jumlahe mbok pi. Walhasil akhirnya Ali gawe perang Ali 2 kali kena. Pinter, kemudian Muawiyah anak presiden. Barang 2 pasukan itu bertemu, mat perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu ndak kok Quran sampeyan Quran besar. Didapat teng ujung panah. Ning ujung tombak. Narji'u ila kitabillah. Wis ali-ali ora perang, ora perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Dari Sayyidina Ali kon tetap nyerang, mergo iku mau taktis perang. Kelompok Sayyidina Ali wong wali wisidan, wong dijak tak hakum ila kitabillah, dijak balik ning Quran kok tetap ngotot perang. Tangan Ali ora bener. Waktu mulai setengah pasukan Ali gak nurut be Ali. Wong dijak damai angkat Quran kok ragel. Walhasil akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate elek. Ya kula balik nonton ngeten. Kowe nak tukaran di bojo muring-muringan. Iku mesti menang sing ngomong dhisik. Wes saiki ngene wae, semua kalah. Sawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lu kok ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal ngamuk-amukan kowe ya melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit ya saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo wis iki sabar to dadi wong. Sawangane dekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesane yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten? Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka di pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah pasti perang. Lalu diarani kalimatu haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya
Ini zaman akhir pokoknya derek kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu bukan mumpun derek kiai bah tepaan kiai kulo partainya bukan sami berjalan. Mumpun kalau menderek apa kiai. Cuma tepaan kiai kulo partainya bukan nggak terkecewa. Jadi menderek kiai. Kalau saya menderek kiai jenengan kecil. Ya waktu bojo misalnya nyentak, kowe kereng mbek bojo. Pak wong wedok aja pokoke wong lanang, ambek wong wedok sing sayang. Jajal ke sayang tangga mbek wedok. Jadi kan sayang wong wedok, saya sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa karo bojo. Jadi itu menungso ngomongane ra ono sing nek didegat. Welet kabeh. Ngomongane welet. Dulu kumpulin. Bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola carane ngomong. Ini jenenge yuridu na'yufi'u nurallahi napa. Itu yang disebutkan di Nabi inna minal bayani la sihron. Penjelasan itu ana unsur hipnotis. Unsur napa sih? Ya tunggale pornografi sing kita ndarani seni. Ya ukuran seni itu nak gambar wong blogger, ora seni blas gambar wong jubahan. Sitok darane porno. Wes saiki nak dijawab seni gak trimo, dianggap budaya. Mulane undang-undang pornografi ora ngarai iso lulus. Mergo badhe itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya Irian Jawa wis menganggo koteka, lha oleh nerapno. Opera puisinya keselen nyekel. Wong Irian udah kah? Wah, itu wajar repot. Sampai nanti ngendika innal bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi roh rasane dimurtati sahabat. Ini ku masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengiran. Misalnya riyen sholat maghrib Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Bicara Yahudi penak, tidak oleh pemimpinan. Saya ingin muni A, besok muni B. Pemimpin kok leda. Akhirnya irtad jam pemimpin sahabat. Orang sahabat yang murni. Ya kode kayak mau mencolok partai. Jadi kiai sing pinter baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya kiai lincah. Karena bisa membaca prof dari sing seneng. Sampai ini bangga mergo kiai ini pakar prof. Dari sing ra seneng. Wah, kiai kudu loncat. Wong masalahe padha sing sitok darani kudu loncat. Sing sitok darani ahli setra. Masalahnya sama. Nggih sama. Sing sitok darani khusuk, sitok darani hak. Nah ana wong sibuk dari sing seneng. Wah, orang itu energik sekali. Dari sing ra seneng wong kok ita itu. Itu ketok nak wahyune pangeran bener. Yuridu na ayyufi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa untuk membunuh Nurullah hanya lewat mulut. Podo menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak kuat, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari seks yang berlebih. Dan itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat takut ingin diwalik. Ono rondo tak sakit, nulung rondo itu apik, raya apik. Nak nulung wong sitok apik, nulung wong loro, ya luwe apik. Nak nulung wong telu, ya luwe. Nah, diwaca ngono kan poligami ku apik. Wong nulung wedok sitok ya apik, apa meneh wong. Tapi diwalik ya luwe haram. Misalnya makan wedok sitok era kelar, kok malah apik makan itu. Jadi kalau roket mesti haram. Mergo mesti logikane makan wong sitok era kelar, kok apik. Makan wong napa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa peralihan apa? Karek oleh darah ini, itu bukti persek apa bukti akeh jumlah tinggi tuh. Paham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng. Bentuk ketegasan terhadap kamu.
Jadi sing ra seneng ahli pakar strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sing sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era modern, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah di ketegasan, daerah sanggung, sitok daerah di tegas, sitok daerah yang miskin, setelah itu mulai Nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuridu na'idu nurawa biasa. Inna minal bayani latif. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak-walik lidah itu tidak akan nampak sebuah kebenaran. Tadi sama tak takoi kayak kasus Ponari. Kalau bolak-balik kita kemudian cara jenengan kasus Ponari pun. Lebih rapi ya biasa. Itu sirik tau ora? Sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nak sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Kayak drengki ke Ponari duwe akeh. Lah nak sirik bahasa Arab, itu wong kok hukume musyrik mergo menyekutukan. Apaan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dalam banyak hal, saya itu matur nuwun fenomena kayak Ponari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus berdagang sukses, harus mafianan politik. Wah, saya ini gak mafianan politik lagi duit. Ponari cukup modal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang ngimani teori. Karena aku tuh pinter, Ponari sekolahnya kelas 3 tidak pinter. Duit pirang. Pengiran itu gampang, nak ngelajar nama manusia. Jadi gue nak percaya teori rezeki, jadi delok tidak. Orang kesing menyangkut hukum sirik atau orang itu menarik bakat juga tertarik. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena apa. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata runtuh semua. Gue ini bupati paling salami tempe 1 juta. Gue nak dianggap kiai pantas, dianggap kiai setengah gede, nanti dianggap kiai saya ketahui wesen. Komponari itu pun pelatihan itu. Nanti kalau kanca-kanca ada nyalek tak kandang. Tambah nyalek cek kalah, ambil Asmiranda, ambil Dian Sastro Belu namanya. Itu gambarnya dipasang se Indonesia, orang usah bayar malah dibayar. Surabaya istiwa, orang usah tarik. Gambarnya se Indonesia dipasang, tidak dibayar. Kita nyalek wis makan gambar ijek mbak, burung mesti dah. Pangeran lagi tontonan itu gampang. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, nggak kok terus saya pangeran. Nggak aku mau ngalim pun bakat apa bakat pangeran. Daripada aku nyekseni kehebatannya manusia atau nyekseni kehebatannya apa? Pangeran. Aku tetap model Nabi Yuno yang Inggris bingung terus roket kehebatannya pangeran ya alamu annahu ala kulli syai'in. Sekarang saya benar-benar tahu ternyata Tuhan benar-benar kuasa. Kuasane pangeran sering melintasi batas kewajaran sing dibayangno manusa. Iku mau ya dibayangno sugih nek dadi pengusaha sukses. Sebule Ponari napa? Lan kula mboten tertarik ngomong sirik ora nih. Ya memang ada, tapi itu kan fenomena masyarakat kita ini sakit. Kejiwaannya sakit. Orang kayak gitu kok dibu. Ya tapi sing berhenti ya sakit. Kowe tau ketem ya sakit. Wong ngono-ngono wae kok ribet. Motor niku ora seneng nek pengiran dia pertun. Nah tapi sing teko sirik to, aku ora tertarik, bakal sirik ora tertarik. Aku tertarik, nah itu bukti Allah yang digunakan. Itu begitu. Itu tadi tinggal olah bicara. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan jadi kunci. Omongan jadi apa? Mulane kanjeng Nabi ngendikan ora ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gegampang omong. Terus sahabat do takok. Mosok kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Jawab Nabi sebuti wa hal yakubun nas ala wujuhihim au ala manasirihim illa hasaidu al jinan. Ora ana sing mlebu neraka kecuali hasil kok omongan.
Mulane ulama-ulama niku mlebune neraka pertama. Mergo dekne dhewe omongan sing luwih landhep tinimbang pedang tinimbang bom. Mulane kula kepengin kula mlebu swarga ora liwat jalur ulama, ora liwat jalur sing aneh. Pokoke jalur pokoke aku kawulane pangeran, mlebu neraka iku ora ndadekno pangeran tambah dos, mlebu swarga ya ora ngurangi kerajaane napa? Pangeran. Sampai terlihat. Wong Syiah ngalalno darahe wong sing ora cocok, utawa wong Khawarij ngalalno darahe wong sing ora cocok. Mergo fatwane ulama mudah takfir, mudah mengkafir. Perasaannya orang Khawarij bunuh kelompok lain itu tidak apa-apa. Sekali menghukumi kelompok lain kafir berarti halal darah. Sebab itu perang di Irak, di Iran itu paling susah dihentikan. Dulu zaman Saddam dengan Khomeini ya susah dihentikan. Sama seperti Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir. Sampai ada tragedi ulama sekali bersayat kutub, matinya dihukum mati. Padahal beliau ulama terkenal yang orang diwilayah Nobokor. Ya karena sebuah fatwa. Dulu Siti Jenar mati juga karena sebuah fatwa. Akhirnya dihukum Nobokan. Mulai kula setuju ulama sing model tadi. Ulama model tadi gak sekuler dan jadi nak takoki wong piye hukume wong iku? Ya fasik utawa ahli maksiat wong ra jelas. Dongeng dari hukum kafir pun. Karena akibat divonis kafir artinya halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh di Ini hati-hati. Sebab itu fatwanya ulama itu ikut andil dalam pertumpahan. Gitu, kayak perasaane tenggene pundi ini perang-perang teng pundi ini teng Irak teng Nopor mesti merujuk fatwa muqtadil sadar. Mesti kan begitu loh. Sebab itu semua fatwa ulama itu ahad dominat. Maka sekali fatwa itu salah, ulama ini akan dihisab. Jadi salah itu bentuknya macam-macam. Jadi ulama ini akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban karena fatwanya melahirkan pertumpahan apa? Lan gak ada di ulama, ini cara mulan kula seneng, soalnya jadi kiai nganti mati rapati ana sing ngandel. Nah rapati ana sing ngandel ora gak pati mandi, ora pati dadi rekolo. Umpama riyen Gus ora sering delok film, ora sering saenake menawa sing wani mati ya. Dukung saenake pasukan berani mati ya rapati wani marah dadi wani mati karo wani rapati menawa. Nah. Niku eling-eling. Jadi ini beda itu enggak sejarah. Dan dulu kebenaran yang era para nabi ternyata dikelabui dengan kayak begitu. Misalnya poligami dianggap hiper. Padahal sampai melihat nasibnya itu kayak apa. Istri-istrinya nabi itu yang tidak janda hanya Aisyah. Dan semuanya adalah korban karena suaminya bela nabi. Kasus Saudah binti Zam'ah dan iku duwe bojo-bojo sing mati nih mergo bela Kanjeng. Dalam keadaan Islam minoritas. Zaman dhisik wong wedok sing ra dilindungi sing lanang mesti dadekno amat mbek musuhe utawa dicerobot didadekno napa. Umpama Nabi ra ngawin betapa bejatnya Nabi, malah Nabi sendiri wong sing lanang matek demi beliau randane diben. Lho nggih. Wong mati ini sing lanang demi nabi, dibule randane di Berno. Iku koyo apa dolime nabi? Ya betul. Artinya secara teori sosial sebaiknya nabi memang menikahi. Kalau tidak menikahi kan menterlantarkan orang sing bojone mati demi. Dan nabi ra ngawini ku artinya gak peduli cara Jawa mboten apa. Wah, bojone nabi nuwe. Wah, sing tuwa. Mulai kalau balik cerita, kalau senang sinetron sing gambar nawang sing gedeng poligami. Jadi gue gedeng serbuci poligami ya tepaan di dunia. Nuker sing poligami angkatan 35 tambah 5 gue ya kayak. Jadi jebule wong nentang poligami ora krana poligami, iri. Lha ngene gue nonton gambaran, kalau seneng gambaran itu sutradara. Ana seorang ustaz di murid wahyu. Nom terus ono krungu itu nak ustaz itu poligami mbek santri ini. Pikirane nom kono poligami mbek semua itu terus gede ustaz apa sama santrinya mah.
Sesuai konangan sing dipoligami santri sing elek tuwek. Oh ya sudah. Ternyata tentang poligami ini bergonjong-gonjong sing dipoligami wong ah. Boleh sing dipoligami wong. Wah, ya santri ini tapi napa? Jadi wong oh ya sudah kalau begitu. Ya jajal sing poligami saya puji akimu wong elek wancen untune metu masalah enggak ora iri. Ya bagus lah nolong orang. Gue wong ora usah munafik, nak iri ngomong apa? Jangan cara kula itu tadi kebenaran itu bisa ditutupi karena itu tadi. Makanya kita mulai ngaji ini harus mikir bahwa mulut itu penting sekali. Sampai oleh pengiran disebut apa? Yang berpotensi membunuh agama termasuk apa? Mulut di afwa wayak bawahu illa ayyutimman apa? Nur. Apapun pahitnya cangkem elek cangkem, tetap nanti pada akhirnya kalah sama nurullah. Gitu, kasusnya itu nggak pun mulai kali. Negara nak dipimpin kiai itu apa? Negara kiai itu amanah kena dipercaya. Awangannya pemimpin itu kiai, tapi tidak diwali. Tapi tidak bidangnya, misalnya terus kiai mungkin gak sah, juga disebut gak bidang. Wak langit ke bumi, sitok kudu kiai juga dari amanah, sitok orang percaya kiai jadi gak bidang. Terus yang bener deh ini. Ya mirip pas dan semua omongan harus dilakukan. Ini disebut tasyabahat qulub. Satu kesalahan itu mesti mirip-mirip, satu kebenaran dia mirip. Nah, kalau sudah orang tidak mengerti kebenaran yang lewat proses-proses dialek, ini dari pengiran inna sarrad dawa bi indawai sumul bukmul ladina apa? Lain. Pun lo tersakan. Wa nazala lan tumurun fi Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir waqat ba'da ulang kali teman-teman utus sapa Kanjeng Nabi ku ing Marwan. Sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah tamaring Bani Quraidah. Dan ini masalah cangkemen ya. Liunas dilu supaya memposisikan sapa Bani Quraidah ala hukmihi ing atase hukume Marwan bin Abdul Munzir. Fastasaruhu mongko njaluk isar sapa Bani Quraidah ing ikilah Marwan. Fa asara ilaihi mongko paring isar sapa Marwan ilaihi Bani Quraidah. Anahu sak temne hukum. Iku adabku bener. Iku adabku iku disembelih. Maksudnya cara tadi dihukum mati. Di anak ia lagu berona sak temne anak-anak Marwan wa malah bulan kandhane Marwan iku fihi iku ing dalam Bani Quraidah. Apa sing turun ya ibal ladina amin. Eling-eling wong sing iman lata kuno aja nyanati sira kabeh. Lata kuno aja nyanati sira kabeh. Allah hain Allah wa rasul lan rasul. Wala takunu lan aja nyanati sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Mate perkara hukum tunggang den amanati sira kabeh ali ngatasi minat diri sanging urusan agama iri lan liyane ati. Wa antum halu te sira kabeh ku tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Wa lamulan ngerti sira kabeh ana amal satane dunya sira kabeh wa ora dikum lan anak-anak sira kabeh fitnah ujian. Lakum kedue sira kabeh. Anak dunya ujian. So datun kang ngalang-alangi an umuri akhirat sanging urusan akhirat. Wa ana wa lan satemene Allah ing dawuh ana sandinge Allah ajrun te ganjaran ati meningkang gedhe. Pala tu sawi tu mongko jungalano sira kabeh ing akhir kimura asil ampal kubang rasa pira-pira dunya wal aulatan pira-pira ana. Wal khianatan serta nglakoni khianat wal khianati utawa lan kelawan khianat di asli ing krana are ampal lan aulat. Niki rumono iki sak paket kalian wae. Misalnya sampai dengan Singapura, ya. Dulu Nabi itu kan di pemerintahan Medina. Pemerintahan Medina itu dianggap Islam. Maksudnya dianggap itu apa pemerintahnya Islam, apa kebetulan punya Nabi yang beragama apa? Islam. Walhasil itu gak ada rivalitas jenis Bani Quraidah. Ini aku mulai lihat yang pinter-pinteran ngomong. Ketika ada aturan hukum pada Bani Quraidah, itu buat anggap mitra atau buat anggap musuh. Kok sampai ngadepi Singapura? Soalnya rumah-rumah Singapura nyolongi pasir. Di satu sisi itu mitra dagang. Kalau kita tidak menjalin mitra dagang, maka ekspor kita menurun.
Walhasil nyepuro Singapura wae nggo mitra. Dari sing ahli hukum ora kudu ana ketegasan apa? Putus saja hubungan dengan apa? Singapura. Niki ruwono. Mulane kiai-kiai sak mangke, kula nate musyawarah menyangkut riba. Mbok nganti kiamat, masalah riba itu tetap tidak ada yang kayak kecil. Mergo anggere delekno mesti rusak. Misalnya ngeten sampean tak takoki. Tarif riba iki, tarif utang sing riba. Mesti kiai-kiai jawabane, ya misalnya ngeten nek jenengan diutang 100.000, engko nyauri setengah tahun jadi 120. Iku jenenge riba, mergo utang dasare 100.000 kok njuk nyaur pinten 120. Tapi nak diwale nilai penurunan uang mesti ngalami penurunan. Nggih, nilai intrinsiknya mesti turun. Duit 100.000 saiki, ambek setengah tahun kemudian tentu nilainya beda. Apakah jangan-jangan 20.000 mau menggantikan nilai penurunannya nopo? Uang. Sebab itu ulama-ulama sekarang tentang riba itu riba ya. Riba itu lebih dari nilai yang saat diutang. Dan nilai itu tidak tertutupi oleh kekurangan karena perjalanan waktu. Lalu kulon bolak-balik ke kampung ngukumi ngoten. Sampai saiki misalnya sampean jadi kiai, harus realistis. Kita kan sering alami sengketa nggih, misalnya teng kampung tahun 80. Ada seseorang sing kakake iku utang duit 1 juta. Utang dengan diri. Zaman itu ngutangi adik 1 juta direwangi adol sapi bagol. Walhasil untuk duit 1 juta lewat adol sapi bagol. Tahun 80 orang nyaur nganti tahun 2000 lagi nyaur. Kira-kira disaur 1 juta itu piye? Ngawur tak ngawur. Lho boten sampeyan. Ngawur boten sing utang. 1 juta untuk pikir, untuk pancing kan. Kiai kabeh ora musyawarah tak kok ngono sirajan kan. Dekne ngukumi yo ora wajib disaur 5 juta apa riba. Ngukumi 1 juta ora realistis. Lha kula ngerti kok ngono pula. Itu makanya sekarang melihat riba itu tertariknya riba itu kayak apa? Itu sudah jelas. Misalnya di haji, zaman Mbah Pulau kaji dari ini mau 700.000. Era wong tua pulau tahun pinten pulau cek eling cilik, pokoknya pulau cek paham cilik, wono kaji regane mau 7 juta. Suwe-suwe 19 juta, tak niki 30 juta. Nah, wong kuno istilahnya, pokoknya duitku digawa kakakku itu sak kajinan. Zaman tahun 7. Sak kajinan zaman itu 7 juta. Di tahun 7 juta, duit. Wong sak kajinan saiki 30. Lho boten sakniki sampean tak takoki, lalu takrif, pinter-pinteran ngomong, terus kemudian sing darani riba itu gimana? Mesti kita narik riba kan nyaur utang sing lebih banyak ketimbang jumlah nominal uang itu. Misalnya 1 juta, nyaur 1 juta roh. Mulane kula niku zaman riyen kula cek purun musyawarah fikih niku kula mengingatkan dari dulu saja mengingatkan. Harusnya apapun ada mata uang yang bernama rupiah itu tetap pakai kurs emas. Dari dulu itu ulama fikih Syafi'i itu menentang keras. Sama delok teng kitab Mu'in Fathul Wahhab. Itu menentang keras digunakannya uang kertas. Dianggap uang kertas itu tidak ada gunanya. Kon nominal nomor. Makanya tenggene kitab Mu'in wonten uang fulus itu tidak berlaku wa in rojat rawajan nukut. Meskipun telah diresmikan negara dan sah kayak uang kok. Lah nek ngono solusinya ngeten. Tetap pakai harga emas. Di misalnya sampean utang tahun 70 juta. Saat itu untuk pirang gram. Kan ngekurs nganggo apa? Nah. Paham ya? Ketika nyaur tahun 2000, jadi kira-kira gramane pin. Bahkan bank-bank dunia itu kalau apa itu devisanya juga pakai kurs nopo. Karena nilai nominal nilai bohong-bohongan. Wong kula nak biyen iki iki ngeten. Lah nak nyaur dhuwit kudu nganggo dhuwit sing riyen. Ora ana wong diutang iso nyaur. Lah kok saged. Lah misale cilik aku diutang kancaku
perkara tuku kerupuk utang Rp1, nyaure nganggo duit apa nggih Rp1 sak ira ono. Golek duwite ora. Lah nek zaman bae jenengan utang sak nyaure piye masuk sak sen saiki. Malah kadang malah iso nyaur ke barange wis ora. Paham gitu? Itu memang menjadi pelajaran. Makanya sekarang itu kan iso dihitung. Riba itu terus kayak apa? Kodru ziyadah yang nominalnya surut lewat proses waktu. Apa kodru ziyadah yang juga menghitung uang administrasi, uang apa nilai penyusutan, nilai nominal apa? Rugi. Akhirnya ulama-ulama tadi yang kita tarik bulan. Riba itu adalah tambah dari nilai dan nilai itu belum tergerus waktu dan sesuai apa bulat dari itu. Mereka orang anggota tarik pakai kuno mesti ketinggalan, mesti entar. Ini menjadi pelajaran bagi jenengan betapa satu ilmu lewat satu proses kritik itu akan jihad. Lalu gue ngomong kan pinter-pinteran ngomong. Dan aku yang nganggo jurus yang ini gampang. Wong niate ngutangi wong melarat wae nulung. Nulung dibungane jenenge mentung. Satu ra nulung. Terus ora nganggo teori ekonomi niate nulung kok napa? Bunga. Lah bungane ra berarti sing bungane, berarti piye? Misale ke diutang tahun 70. Utang 500.000. Tahun 2000 disaur 1 juta. Iku sik ra badhe iki wong sik akeh nilai 500.000 zaman tahun 70. Barang badhe buyut, wis rugi disaur 1 juta wis apa? Enggak, misalnya 500.000 tahun 70, kira-kira wis untuk sapi. Tahun 2000, duit 1 juta, orang untuk wet. Kok barang ini. Mau berkonon mikir, mau disik 500.000, kok disawar tak? Tapi 500.000 disik untuk sapi, 1 juta lagi orang untuk wet. Paham ya? Lagi mulanya wonten pepatah, adinu aklun waladina liman lam. Agama itu harus mengakui proses rasionalitas. Tidak punya agama bagi mereka yang tidak mengakui proses rasional. Maka kadang kalau kue nuruti persisnya tarif itu sudah tidak masuk akal. Mulai kalau ambil tombol-tombol tanggal nonton, gue serian zaman bayi ini utang 1 juta, zaman itu didol sapi gado. Dan saat ini disaur 1 juta orang cukup gue tunggu sapi. Niku kula ajab sing ngene ae sahur ke sapi babon nah. Dadi aku nak muni tak sahur 7 juta dari riba, wong dhisik jare aku sapi babon ya kono tuku sapi apa? Babon. Kalau terus di kampung kan pakai sapi. Pakai apa? Mergo nak pakai sapi itu sama, nggih. Nggih to, nggih. Kaji mulai riyen kalau pakai sapi itu sama, bahkan lebih murah. Riyen zaman babah kula kaji ku terkenalin tek sapi 6 atau sapi 10. Itu saat ini kisarannya gitu. Sapi saat ini 1 itu 6 juta. Kalau 10 berarti 30 apa? Malah bodoh. Dhisik adol sapi 10 untuk duit 7 juta. Ya kena go kaji. Tahun 80 adol sapi 10 untuk duit 11 juta ya kena go. Engko saat ini tahun saat ini kan kaji 30 juta. Adol sapi 10 ya kena go. Jadi yang mirip emas itu malah harga apa? Nah, tangkap. Mereka nak rupiah tidak bisa dipercaya. Ya orang itu harus dipercaya. Wong kulon duit geladak dari wong akeh saya kira gane 1 juta zaman duit kula. Bisa oleh tuku mau Rp700. Rp700 untuk nilai geladak sing sakniki nilai pinter 100 juta. Mana kalau nak kode gede nak pengusaha, mana utang kudunya urip persis, malah orang iso nyaur utang, lah piye lho Gus? Nah, utangnya nganggo sen, jadi makhluk sen wis ora. Kalau diutang Rp1, sementara duit Rp5 boleh utangnya lah, saiki satuan terkecil 50. Malah kira iso nyaur ya. Utangku Rp10 tapi duitku sakniki pinten pecahan terkecil. Rp50, duit golekane sange lek karuan. 100 nopo? Itu menunjukkan, itu tadi agama itu karena semua amalnya omongan itu tadi sitok darani itu bentuk realistis karena ngakui deflasi, evaluasi, bos nganggo nilai intrinsik, nilai nominal macam-macam.
Sitok nganggo ukuran pokoknya dhisik 1 juta, nak disaur 1,5 juta jenenge riba. Mergo ana kelebihan 1,5. Kok iso kelebihan piye? Wong zaman 1 juta tahun 70 iku kena nggo tuku sapi. Saiki disaur 2 juta tahun 2000. Ora kena nggo marani lebih buyut ngono. Tapi sama ora sama ngukumi, soalnya meneng ae, pokoke kamu mau iya Pak. Itu kali kados rokok ngene. Rokok dari muihar. Wong Purworejo demo, Temanggung demo, katanya membunuh ekonomi rakyat. Iku dari petani Temanggung, petani Mbak. Dari pakar-pakar kedokteran mulai rokok yang membunuh rakyat. Mergo rokok yang membunuh sejak. Makanya pakar-pakar kedokteran WHO kabeh dukung MUI. Mergo cara teori kedokteran rokok kudune haram. Cara petani baku ya kudune haram. Lah artinya kan terus padha wae. Ngaram rokok rawan mateni tenan baku, ngalal rokok rawan mateni pecah. Lan kula setuju model Palestina. Ana bom Israel tetep mergawe ning ladang sing melaut tetep melaut. Apa Anda enggak takut bom? Ya takut. Kena bom ya mati, tidak kerja kelaparan ya mati. Enak jabar. Ya ngapain? Takut ya. Tapi karena ada bom masa tetap telat. Yang ya kena bom ya mati. Tapi enggak kerja kelaparan ya apa? Ada saiki fatwane MUI ora kerja tembakau rawan mati, rokok paru-paru lara, jantung lara ya napa? Lah sing fatwa sing aran rokok ya mati padha wae. Sing melo-melo koyo kula nggih mati. Nah cara ilmu hakikat dunia ben padha wae perkara nek ngono. Diangen-angen bulat-bulat padha. Ya mau karek pinter-pinteran ngomong. Jadi menang-menang gertak-gertakan sih. Akhirnya keputusannya sing waras nggak? Udah ini dewa rasa ngalah. Mohon kalau terusakan. Mana jalanan tumurun kita berjing dalam tobatnya Marwan bin Abdul Munzir berdawa ya ilaladzina amanu. Eling-eling wong sing iman intat takwa lamun wedi sira kabeh Allah ing Allah dilina berarti kelawan gelem tobat. Inaba berarti tengwenan tobat wal wiya lan diarina. Ya kal mongko gawe sapa Allah laku maring sira kabeh. Allah gawe furqanan ing kemampuan bedakno hak lan batil. Utawa furqanan ing pemisah. Ing pemisah niku nggih macam-macam pemisah antarané hak batil lan pemisah wong apik lan wong elek. Benaku antarané sira kabeh wa bena malan antarané perkara takau gunakan kuwatir sira kabeh. Nak wis Allah misahno kowe sangka sing mbok kuwatiri patan jona mongko selamat sira kabeh. Wa yakafiran ngebur sapa Allah akum sing sira kabeh saya atikum ing pira-pira ala sira kabeh. Wa yafiran pura sapa Allah lakum maring sira kabeh guru kagum ing pira-pira bisa sira kabeh. Allah punya Allah dzul fadil ati. Iku dzul fadli sing duweni anugerah alati ingkang aku. Waskur lan ing sira ya Muhammad yang kuru nalikane mereka ya kita lan sira sapa aladina kafir sapa wong sing kafir. Mereka ya tawakal sama ulang teman-teman kumpul sapa aladina kafir lil musyawarati krana musyawarah bisa nikah ing dalam masalah sira bidari nasbati ana ing dari nasbah. Kita ora iki ruang parlemen ya terus. Wong Celia Orien yang pun pinter-pinter, wonten dari naswah ruang pertemuan. Lius itu supaya iso duwi, supaya iso nyancang sapa kufar ka ing sira. Yusiku ka tegese nyancang sapa kufar ka ing sira. Wayah bisu kalan menjara sapa kufar ka ing sira. Ayak tulu ka otomateni sapa kufar ka ing sira. Kulluhum iskabene kufar. Qatla tarajulin kelan koyo matenine wong lanang wahidin kang siji. Auyuk rijuka utawa ngusir sapa kufar ka ing sira min Makkah sange Mekah. Wayang kuru lan gawe rekayasa sapa kufar jika kelan sira wayang kuru lan gawe rekayasa sapa Allah bihim lan kufar. Bitasbiri Amerika kelawan ngatur urusan sira. Di an awak gambare rento paring wahyu sapa Allah ile kamaring sira maing perkara. Sebaru kang padha ngatur sapa kufar ing ma. Wa amaro kalan merintah sapa wa kaing sira bil khuruji kelawan wa ta'ala khairu makirin iku candidang dinten sing gawe rekayasa gawe taktik terusane ahlam tegese pirsa-pirsane luwih pirsa-pirsane makirin bi kelawan iki lama iki cerita sing ringan cerita sejarah
Dari Naswa kasus ini kelaksorakan. Abu Jahal niku teng Mekah disebut Abdul Hakam. Ya, teng era jahiliyah Abu Jahal ini sinten Abdul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sehingga keputusan kafir-kafir Quraisy itu harus melewati sinten Abu Jahal, ya Abdul Hakam. Walhasil karena Muhammad itu dianggap problem, ya dianggap nopo problem, itu harus dipenjarakan, kalau dipasung, ya nopo dipasung atau dibunuh, atau paling tidak diusir. Jadi kemungkinannya 3, dipasung, dibunuh atau nopo. Walhasil dari tiga pilihan itu mereka setuju semua. Cuma Muhammad tersiksa. Abu Jahal setuju. Akhirnya Allah maringi wahyu teng Nabi Muhammad, Mas malam nanti ono penggerbekan. Sebab niku malam ini kamu harus berangkat. Ini terus cerita Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan kemulan nganti kemuliaan. Niki penting ben wong kafir tidak meninggalkan tempat. Mergo umpama Nabi langsung melayu, niku wong kafir mesti langsung ngejar. Mergo jelas-jelas targetnya pun lah. Sebab niku Nabi diutus kemulai kon nganggo Sayyidina. Sehingga wong kafir tetap tenang ning kono. Mergo sarane dianggap ijene. Ternyata Nabi pun miyos. Barang dino dibuka dibeli anane sinten? Ali. Dari orang kafir yang mau tetap paten ini, sementing ono korban. Terjadi lihat-lihat, rasa saran maten yani gue ora kanggo. Liku rekayasa itu nunjuk novel itu tadi deh. Cara wong kafir kaya Abu Jahal disogak nganggep Muhammad itu nopo pro, karena mengganggu kemapanan kepemimpinan mereka. Lah reka dayane wong kafir sing kepengin mateni kepengin macam-macam ku kalah mbek reka dayane pangeran. Rupane Allah ngekeki wahyu teng Nabi supaya keluar dari Mekah. Ali jenengan dikemuli sinten? Nah, iku nak versi rasional. Nabi terkono versi ngene niku. Nak sing kiai-kiai dijaga ngene iku. Mungkin vaksin nahum lain sih. Nabi metu nyebar-nyebarno lemah terus akhirnya wong kafir do Fahum nopo layu dipasani terus mandi. Anggo dhewe napa? Mandi. Tapi sing jelas niku nak riwayate niku macam-macam. Tapi riwayat sing mujma' alaih yang hadis hadis sahih kadhe sing kula omongaken. Memang ada riwayat di luar kekuatan taktik tadi memang ada kekuatan mukjizat. Ini ku malam itu adalah wong kafir-kafir itu pas turune wong kafir itu dipakai kesempatan Nabi keluar. Kemudian Ali menggantikan posisi ini sinten? Dan keluarnya Nabi itu rasional. Rasional itu menyewa penunjuk jalan. Jadi Abu Bakar itu sudah mempersiapkan penunjuk jalan jenenge Abdullah bin Uraidis. Dia itu masih kafir, tapi menguasai jalan-jalan si Abi Mekah, si di Mekah. Sehingga perjalanan Nabi bukan lewat jalan yang standar. Mereka nyewa penunjuk jalan. Sing biaya Abu Bakar. Terus yang perjalanan kan transit teng Guosor. Teng Guosor karena rawan kelaparan, Abu Bakar ngutus putrinya Asma tiap pagi dan ngeteri nopo sarap. Mana kalau bolak-balik matur, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu satu strategi yang paling dasarnya. Yang paling nopo? Orang terus soal Nabi Musa mentang-mentang ditongkat terus sampai pertunjukan. Wah, Allah jadi ulo gede. Nabi Musa nakalan. Dia menangan dia, mereka sering kata apa? Seperti Nabi Muhammad tuh, dia biasa. Termasuk proses hijrahnya sendiri itu dia. Termasuk pakai pemandu jalan, dia transit tenggu, dia dikirimi sarapan kalian sinten Anggir lagi tentara-tentara. Akhirnya kekejar tenggu Sur. Niku pangeran nulunge ora dramatis nganggo Jibril, mau terima nganggo angkabut. Nganggo napa? Monggo napa sareng label-label. Lalu Zanul Hama mawazanul angkabu ta'ala khairi bariyati lam tasus walam tahu wiko ya tuwo li abnat an mudo afad. Di pengeran anaknya uang ya kayak lewat ponari. Nak Nabi Muhammad yang Guosor wono Jibril nganggo swiwine gede wong kafir wedi kuat. Mergo kalah gede. Tapi nak ketipu ambek laba-laba mlete ngono kalah mbek apa? Pengeran mesti disunah. Namrud niku raja paling dijaya paling kuasa.
Niku mati ini orang krono perang tanding ben Nabi Ibrahim bos. Kemuliaan nak mati ini Namrud perkara perang tanding ben Izan. Itu pangeran ngongkon nyamuk itu sentuh, jadi mau lari kita. Melebu ning irunge Namrud, nanti itu uteke sinten? Mati ini Namrud mau ambek nyamuk saya. Gue sumpah yang tenan. Nak mati bom nuklir sih keren, macam harusnya mati terima ambek nyamuk apa? Jadi wong kafir Abu Jahal TS melete dibeli mau kebodon sampai nopo laba. Lah misalnya ning gua iku ana macan ta apa wajar wong mesti nopo. Nanti yo ora mau terima nggo nopo. Betul brek. Wong duwe akeh terima kok ponari. Iku sekarang oleh moco, kok pengiran nyepelakno dhuwit kok nyepelakno sing tukang golek. Terserah demo. Buat kalau tertanya sini gue cerita. Dia nauha gambar arsento paring wahyu sapa Allah ilaika maring sira. Bil khuruji kelawan dikas diri Amerika kelawan ngurus perkara sira. Dia nauha gambar ento paring wahyu sapa Allah ilaika maring sira. Maring perkara baru kang wis ngatur sapa ngakeh ing ma. Wa amaro kalan perintah sapa Allah kang sira bil khuruji kelan metu. Wallahu ta'ala iku khairul makirin api-api zat sing ngatur rekayasa. A'lam tegese pirsa-pirsane napa makirin pirsa-pirsane makirin di iklan makruh ya salim. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.